Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Fadli Rahma. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang tab insert ya. Karena kemarin di bagian 1 kita sudah membahas tentang tab home. Nah, selanjutnya kita di insert. Ini juga termasuk dari bagian dasar-dasar Microsoft Word. Kita akan mengenal tentang fitur ribbon di insert ini ya, di tab insert. Oke, sebelum saya mulai, seperti biasa, saya izin matikan kamera terlebih dahulu agar tidak nyelek-nyelek. Oke. Nah, oke kita mulai. Yang pertama, kita akan ke pojok kiri atas ini. Di sini terdapat cover page ya kan, cover pack. Nah, di sini digunakan untuk cover dari sebuah halaman. Misalnya saya pilih ini saja, kayaknya menarik. Nah, di sini langsung muncul ya cover halaman seperti buku. Kemudian jika kalian ingin menambahkan halaman, contohnya, bentar saya hapus dulu. Nah, di sini kan pakainya masih 1.1 ya. Nah, biasanya kan ingin menambahkan halaman tuh. Kalian bisa ke sini, ke blank page sini. Dia akan menambahkan halaman kosong ya. Contohnya seperti ini. Nah, dia otomatis langsung ke bawah. Menambahkan halaman menjadi 2 of 2 ini di sini. Nah, sama halnya juga page break ya. Di bawahnya tadi. Nah, dia juga akan menambahkan halaman kosong. Kemudian sini saya akan coba geser lagi. Saya akan geser lagi ke sini ya, ke tabel. Nah, di tabel ini kalian bisa memasukkan tabel tergantung kolom dan baris yang kalian inginkan ya. Misalnya saya 3x3 seperti ini. Oh ya, di sini kalian bisa kecilkan, bisa besarkan, contohnya seperti ini ya. Tinggal digerakkan saja kursornya, paskan garis. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Terus ini yang di atas atau yang di geser kanan ini namanya kolom. Kolom 2, kolom 3. Nah, ini yang dinamakan kolom. Kemudian yang ke bawah itu dia dinamakan baris ya. Yang isinya ke bawah itu namanya baris. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kita geser lagi ke atas sini. Ke tabel desain ya. Nah, di tabel desain itu kalian bisa memilih tabel stylenya. Contohnya di sini saya kan banyak pilihan nih. Misalnya saya ingin ganti ini. Nah, dia otomatis ganti ya, otomatis ganti tabelnya di sini. Kemudian kita geser lagi ke ini ya, ke shading. Shading ini untuk mengasih fill pada sebuah baris atau sebuah kolom. Contohnya nih ya, saya contohkan. Di sini saya ingin ngasih warna kuning. Nah, dia otomatis merubahnya menjadi warna kuning di sini. Kemudian di sampingnya ini ada border style. Nah, border style sendiri di sini dia yaitu style dari sebuah garisnya, garis bordernya ya. Tadi kan tabel, ini sebelah ini tabel, ini untuk bordernya. Saya contohkan misalkan yang hitam ini. Terus kanan ini kan kursor kalian ada gambar pena ini. Nah, kalian sentuh pada tabelnya. Saya sentuh pada bordernya maksud saya. Sesuai yang ingin kalian ganti. Contohnya saya ganti ini. Nah, ya otomatis mengganti ya. Tuh. Ini termasuk border style. Nah, kalau sudah kalian klik keluar seperti ini, kalian kembali ke insert sini. Nah, itu yang dinamakan dari border style. Sama halnya juga ini diganti bisa, tergantung banyak pilihan ya. Nah, contohnya seperti itu. Bentar. Kalian bebas memilih sesuai yang sudah digunakan ini. Nah, sudah terganti ya. Jadi, semua tergantung kebutuhan dan kegunaannya. Kalau sudah kalian klik keluar seperti ini. Nah, oke. Ini untuk membuat tabel, suatu tabel. Kemudian kita geser lagi. Kita geser lagi ke picture ya. Picture itu kan gambar. Nah, di sini memasukkan gambar sesuai selera kalian. Biasanya
Ini untuk this device atau komputer kalian. Ini untuk mencari di Images, dan yang bawahnya tadi untuk online, cari online. Nah, ini ada stoknya di Microsoft saya, juga tergantung bisa dipilih. Nah, contohnya seperti ini. Ini bisa terlihat ya, di sini untuk mengecilkan tinggal geser-geser saja ya. Nah, misalkan saya ingin menariknya di ke atas, tinggal di geser saja ke atas. Nah, tinggal digeser ke atas ini ya, digeser. Nah, ini untuk memasukkan suatu gambar ya di sini. Kalau misalkan saya ingin memasukkan gambar di sebuah tabel ini, saya ke sini. Nah, ini untuk memasukkan gambar di tabel ya. Jadi kalian klik isinya tabel dulu, kemudian kalian di insert bagian format tadi, format, mohon maaf, di bagian images, insert images. Nah, sini kalian juga bisa melihat geser ke atas ini. Nah, kalian klik dulu gambarnya ya. Diklik dulu gambarnya, kalian ke picture format. Nah, di sini ada macam-macam formatnya ya. Dari sebelah kiri, ini untuk meremove background. Nah, tapi biasanya nggak terlalu terpakai ya. Kemudian ini ada correction. Ini untuk mengkoreksi warnanya tuh. Bisa terlihat ya, berbeda. Ini untuk mengedit warnanya. Bisa jadi warna kuning, seperti itu. Kemudian ini juga macam-macam ya bentuknya. Tapi biasanya ini jarang terpakai. Hanya untuk adjust atau penambahan saja. Di sini juga ada stylenya, picture style. Jadi bisa jadi bulat, bisa jadi kotak. Nah, tergantung sesuai kebutuhan kalian. Nah, contohnya seperti ini ya gambarnya. Ini tadi kok warnanya jadi kuning banget nih, kenapa ya? Oh, karena di sini. Entahlah. Nah, ininya seperti ini. Dia otomatis ada style, seperti ada shadow-nya seperti itu. Dan di sini juga ada picture border. Bordernya untuk samping kiri kanannya. Bisa dilihat ya. Tuh berubah samping kiri kanannya. Nah, ini untuk bordernya dirubah. Kalau no border tinggal ini saja. Nah, ini untuk no border ya. Kalian juga ada efeknya. Kalian bisa bebas milih efek perspektif. Anjay. Nah, bebas ya. Juga ada picture layout. Oh, ini misalkan ada layout titik-titik seperti ini, tapi biasanya jarang digunakan ya. Udah hilang. Nah, oke. Nah, di sini juga ada position. Posisinya di sini bisa di kanan, di tengah maksud saya, di tengah, di kanan atas, bawah, bawah tengah, kiri, kanan bawah. Nah, macam-macam ya. Ini untuk positionnya. Kemudian ada wrap text. Nah, biasanya ada top and bottom, behind text. Behind text itu di belakang teks. Jadi dia akan ditimpa oleh teks ya. Kalau di depan biasanya in front of text. Nah, ini untuk dia di depan dan menimpa teksnya. Kalau untuk sejajar biasanya menggunakan square. Jadi dia tidak saling timpa. Kemudian di sini ada bring forward dan send backward ya. Di sini misalnya kan kalian tadi in front of text. Kemudian kita ganti ke belakang. Bisa apa tidak? Send to back. Oh, ini untuk tindih menindih. Mohon maaf. Misalkan ntar saya copy terlebih dahulu. Nah, saya akan bedakan dulu misalnya seperti ini.
Nah, ini ada warna merah dan warna putih ya. Nah, di sini kalau yang warna merah kita send backward, dia akan otomatis di belakang ya. Kalau kita bring forward, dia yang merah otomatis menimpa yang putih. Nah, ini untuk bring forward dan send backward. Nah, tadi lanjut lagi. Dan ada selection pen. Nah, di sini kita bisa melihat menghapus ya. Tuh, picture 35 kita hilangkan, kita munculkan. Nah, ini untuk men-select atau memilih. Kemudian ada lagi ini aligen. Sini kita bisa mengalihkan. Karena di bawah, di center, nah itu di tengah ya. Dan sebagainya. Ini banyak pilihannya ya. Tadi di mana ya? Di aligen left. Nah, biasanya juga langsung geser saja ya. Nah, seperti itu. Ini untuk merotate gambarnya. Nah, kemudian kalian bisa nge-crop juga di sini. Nah, di crop. Nah, contoh seperti ini, kalian pencet crop. Nah, dia otomatis nge-crop ya. Nah, ini untuk bagian dari picture format. Ini gimana? Ntar, saya ingin memasukkan picture ini ke dalam tabel ya. Kita kontrol atau cut dan paste di sini. Nah, dia otomatis masuk ke tabel. Oke, selanjutnya next. Kita ke bagian shapes ya. Di sini kalian bisa lihat di sini ya. Shapes. Di sini banyak macam-macam dari kegunaan shapes di sini. Kita contohkan untuk ketik text box. Nah, di sini ada ya. Belajar Microsoft Word itu mudah. Kemudian seperti biasa kalian bisa ganti fontnya. Ya, seperti contoh saja ini ya. Nah, masukkan shapes tadi. Kemudian ada juga shapes yang lainnya. Nah, di bawahnya seperti ini. Ada shapes contoh lagi senyum. Nah, tinggal di klik saja terus ditarik seperti ini. Terus sebentar. Mana tadi? Nah, ini. Nah. Nah, seperti itu. Ini juga bisa diganti ya. Warnanya, garis outline-nya, dan efeknya. Dan masih banyak shapes yang bisa digunakan lagi ya. Di sini masih banyak. Tergantung sesuai kebutuhan kalian. Kemudian di bawahnya terdapat icon. Icon itu adalah ya kalian tahu sendiri ya icon. Gambar yang kecil seperti ini contohnya. Di sini juga banyak pilihan. Misalnya saya gambar bis. Kemudian saya insert. Otomatis ini ada gambar bisnya. Tuh kelihatan ya. Ini juga bisa digeser. Cara gesernya kalian ke graphic format dulu. Kalian ke wrap text behind the text. Nah, ini jadinya akhirnya bisa digeser. Nah, kemudian di sini dia juga bisa diganti warnanya. Ganti warna di sini, ganti warna fill. Nah, fill. Ini warnanya juga bisa diganti. Tuh, kelihatan ya. Jadi warna hitam, kuning. Nah, biasanya hitam, bagus hitam tadi ya. Tuh, dia jadi kayak bagus. Nah, ini juga bisa diganti grafik stylenya. Seperti itu. Kemudian ini sama saja halnya tadi ya. Ini untuk insert icon. Kemudian ada juga insert 3D model. Sini bisa menggunakan device kalian atau memilih stoknya.
Sini saya contoh saja di stok ya. Nah, misalkan saja ya, barang ini. Nah, tinggal tunggu insert saja. Tapi karena ini mungkin lama ya, ini karena online. Jadi saya batal dulu. Intinya seperti itu saja, sama halnya dengan gambar dan icon ya. Kemudian kita lanjut ke bagian smart art. Smart art ini biasa digunakan untuk membuat struktur dari suatu organisasi atau algoritma atau langkah-langkah bebas tergantung sesuai kebutuhan ya. Sini biasa juga untuk list, bisa untuk proses. Nah, di sini banyak macam-macam dari smart art ya. Ini kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Saya misalkan ini. Nah, dia akan muncul smart art seperti ini. Oke, ini saya geser dulu. Nah, saya geser dulu untuk agar ke bawah. Nah, di sini saya sudah geser. Nah, di sini kalian bisa ganti nama-nama. Mohon maaf, bisa ganti warnanya di sini. Di sini ada gambar juga. Di sini juga sama ya tadi. Dari from file atau icon atau banyak pilihan. Saya contohkan aja ini, gambar senyum. Nah, dia otomatis ini tertampil ya gambarnya. Kita ganti warna terlebih dahulu biar agak kelihatan. Nah, warna hitam lah. Nah, di sini misalnya di sini hari Senin. Sini saya ketikkan pelajarannya matematika. Sini bisa juga informatika. Nah, smart art itu tadi ya. Smart art. Jadi dia digunakan untuk seperti membuat jadwal, membuat struktur organisasi dan lain sebagainya ya. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian biasanya itu kan jika kalian mengisi sesuatu data ya, akan menggunakan chart. Nah, chart di sini kalian juga bebas memilih. Sini banyak macamnya dari garis, bulat, bar, area, map, dan banyak lagi ya. Sini saya contohkan saja untuk line. Nah, line di sini. Tadi kemana? Balik. Nah, sudah muncul. Nah, di sini kalian bisa milih ya. Kalian kategori seriesnya apa? Misalkan ini contoh saja ya. Bulan pendapatan bulan Januari, Februari, Maret. Ini kategori 1 dia mungkin barang. Pensil. Ini pendapatannya 10.000. Di Maret cuma 500. Kemudian cuma 1.000. Contoh saja ini ya. Pena. Ini 2.000 misalnya. Nah, ini contoh saja ya. Kalau kalian keluar, hilang. Nah, otomatis keganti di sini. Bentar, saya geser lagi di sini. Kita bentek lagi, kita geser biar tidak menghalangi ya. Kita geser terlebih dahulu. Nah, di sini otomatis datanya sesuai yang kita isi ya. Nah, kalian yang mengisi datanya lagi, kalian bisa di sini ditambah. Kok ditambah? Ini untuk menambahkan tadi style maksud saya. Data tabelnya menambahkan error bar. Nah, contohnya seperti itu. Sebentar, ada paket guys.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Di sini ada chart style. Nah, di sini untuk mengedit stylenya sesuai warna yang kalian inginkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini untuk menambahkan suatu diagram ya, yaitu chart. Kemudian untuk ads ini saya skip dulu karena ini tidak jarang digunakan. Karena ini harus online juga. Ini juga online video, ini untuk online video feed and insert video from a variety. Nah, ini saya skip juga dulu ya, karena ini juga jarang digunakan. Kemudian ini terdapat link. Link di sini kalian bisa mengarahkan suatu klik atau button ya. Misalkan saya contohkan langsung. Sini misalkan saya ke Google, http Google. Bentar, gimana tulisannya guys? Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini dia akan muncul ya. Bentar, saya pindahkan dia di bawah dulu. Biar tidak ganggu. Saya letakkan seperti ini. Nah, di sini kalian jika ngeklik ini harus menggunakan Ctrl X ya. Ctrl X. Nah, dia otomatis akan membuka Google. Nah, kalau di saya ini Microsoft ya. Nah, dia akan otomatis ngelink. Kemudian ada juga yang namanya bookmark. Bookmark di sini dia juga untuk menandai ya. Menandai suatu halaman tertentu. Misalkan saja ya, saya langsung ke bookmark di sini. Kemudian saya kasih nama cover. Karena ini depannya kan cover ya tadi. Cover. Nah, kemudian kalau udah di bookmark kita lihat di sini, oh sudah ada ya, sudah cover. Nah, kemudian saya misalnya lagi di bawah link tadi ya. Di bawah link saya ngelink lagi. Set. Kemudian kalian cari yang place in this document, kalian ke bookmark, kemudian yang kalian namai tadi. Saya kan menamanya cover. Jadi kalian pencet seperti ini. Kemudian kalau di kontrol klik lagi, tekan kontrol tahan, kemudian klik. Nah, dia akan otomatis ngelink ke bookmark yang kita tandai tadi. Nah, seperti itu. Itu untuk kegunaan bookmark. Tapi kalau ingin ngebookmark, kalian harus pilih halamannya dulu ya. Misalnya halaman 2. Di sini kalian baru di bookmark, kemudian add. Kemudian add bookmark ya. Tadi kasih namanya dulu. Misalnya tabel. Nah, dikasih nama terlebih dahulu. Kemudian baru bisa di bookmark ya. Bisa di link maksudnya. Bisa di link, plus in this dokumen, dan di tabel. Nah, kalau diklik dia otomatis ke sini. Nah, seperti itu untuk kegunaan bookmark sendiri. Dan untuk link tadi kalian bebas ya. Ini untuk ngelink ke suatu file juga bisa di existing file. Nah, kalau untuk file kalian bisa pilih filenya mau yang mana. Bebas ya. Misalnya saya ini. Nah, ini kalian tinggal kontrol klik juga. Dia akan otomatis ke ini, ke dokumen kalian. Contohnya seperti itu. Nah, itu untuk link bookmark. Kemudian ada juga komen. Komen itu dia mengkomen suatu teks kalian ya. Misalnya tadi tabel. Tulisan tabelnya salah misalnya. Harusnya tabel. Kalian pencet OK. Nah, sini dia otomatis ada komen ya, ada catatan. Langsung terlihat tuh tulisnya tabel salah, harus tabel. Oh, di sini. Oh ya, seperti itu kan langsung terlihat ya komenannya. Ini untuk menandai suatu kesalahan tertentu, yaitu di komen. Untuk menghapusnya ya seperti ini saja. Nah,
Oke, header, footer, dan page number ini mungkin saya skip dulu ya, karena ini termasuknya pagination atau pemberian halaman. Mungkin di next video ya. Ini text box seperti biasa, juga banyak template-nya ya. Bebas kalian pilih. Sini juga terdapat macam-macam. Ini untuk edit efek teks dari teks. Ini untuk dia tabelnya seperti ini ya, besar kemudian kecil. Kemudian ada juga yang di sebelahan atau malah tidak ada. Nah, contoh seperti itu saja. Ini hanya signature line. Kemudian ini tanggal. Masukkan tanggal ya. Nah, dia akan lepas tanggalnya di situ. Ini juga memasukkan objek. Nah, seperti ini. Bisa create form, create new, dan banyak lagi. Ini untuk memasukkan insert rumus. Nah, di sini terdapat rumus, kalian bisa memasukkannya di sini. Kalian bisa pilih profesional, nah banyak macamnya ya. Tinggal kalian pilih sendiri. Kemudian terakhir adalah memasukkan simbol. Insert simbol. Di sini banyak simbol yang bisa kalian gunakan. Hal kurang ya di more simbol tadi. Kemudian kalian bebas pilih simbol yang ingin kalian gunakan. Nah, sudah otomatis di sini ya. Nah, seperti itu contohnya. Oke. Karena video ini sudah terlalu panjang. Kalau terlalu panjang biasanya bikin ngantuk ya. Saya akhiri dulu di sini untuk video pertemuan di video kali ini di bagian 2. Bila ada kurang salahnya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan seperti biasa silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like jika terbantu ya. Jangan lupa juga untuk subscribe biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Sekian dulu dari video kali ini. Bye, dadah semuanya.